Halo, nama saya Puntara dan saya akan mengisi segmen hari ini. Sebelum masuk ke topik, apa itu pertambangan? Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi, kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan dan kegiatan pasca tambang. Dan langsung saja kita masuk ke topik. Topik kali ini meliputi sejarah pertambangan Indonesia. Di sini ada sejarah pertambangan dari era Hindu dan Buddha sampai era reformasi Indonesia. Sejarah singkat pertambangan Indonesia. Sejarah pertambangan Indonesia dimulai dari masa Hindu-Buddha dengan adanya pengrajin logam, dilanjutkan oleh Belanda yang menginisiasi penambangan modern batu bara di Sawah Lunta pada 1892 dan mengolah emas serta timah di era kolonial. Setelah kemerdekaan, nasionalisasi dan pembangunan industri pertambangan terus berlanjut di era Orde Baru dan Reformasi, termasuk pengembangan sumber daya seperti nikel yang kini menjadi salah satu komoditas tambang terbesar dan penyokong rantai pasokan baterai litium global. Sejarah awal pertambangan Indonesia dimulai dari era Hindu-Buddha. Sejarah pertambangan Indonesia sudah ada sejak masa ini, ditandai dengan banyaknya pengrajin logam dan produksi alat-alat perunggu. Hukum adat yang mengatur bagi hasil konsep maro digunakan dalam pengusahaan tambang. Dilanjutkan di era kolonial Belanda dan ditemukannya batu bara dari penemuan William Hendrik de Graaf di Omblin, Sawah Lunta pada 1868 yang kemudian menjadi tambang batu bara pertama pada 1892. Belanda juga memanfaatkan kekayaan timah di Bangka Belitung melalui sistem konsesi pertambangan. Dilanjutkan lagi di era Indonesia, di mana Indonesia telah merdeka. Setelah kemerdekaan, pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dan membentuk Pertamina pada 1968 untuk mengelola sektor energi dan pertambangan. Lalu setelah di era kemerdekaan, di era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, pemerintah mendorong eksplorasi besar-besaran terhadap emas, tembaga, dan batu bara dengan investasi asing. Dan di era reformasi sudah ada banyak sekali pengrajin logam dan produksi alat-alat perunggu dibantu dengan hukum adat yang mengatur bagi hasil konsep maro digunakan dalam perusahaan pertambangan. Regulasi pertambangan terus berkembang dan lebih mengarah pada kepentingan nasional, termasuk kewajiban divestasi saham perusahaan asing dan pembangunan smelter lokal, seperti yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2020. Terima kasih telah menonton video kami, dan kami ingatkan bahwa mungkin ini adalah sedikit dari informasi yang sebenarnya, dan kita tidak tahu apa yang ada di luar sana. Sekian, terima kasih.